Sabda TV. Kelima, riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis. Ini krisis 2008 ya. Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga atau riba bank di Amerika cukup rendah. Ya, ketika rendah orang banyak mengajukan pinjaman, akan terjadi ekonomi rusak juga terus. Sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Ya. Dalam pengajuan kredit properti, maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Subprime mortgage itu kan ya. Lanjut. Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Ya, apa yang terjadi? Tidak bisa mereka bayar kredit. Kalaupun mereka bayar kredit, itu rumah nggak ada gunanya lagi. Harga rumah turun, ya nggak seimbang. Terus, maka para debitur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit. Ya. Karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank. Juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Ya, terjadi kredit macet, institusi riba tadi akan mengeksekusi rumah-rumah tadi. Akan naik atau akan jatuh harga rumah? Akan makin jatuh. Rumah-rumah tadi kredit ditutup dengan asuransi. Akan hancur nggak asuransi? Hancur. AIG, asuransi besar dunia di Amerika, tutup di tahun 2008 itu untuk menutupi kredit subprime mortgage tadi. Lanjut. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas. Sehingga dampaknya juga ke indeks bursa saham Amerika, DJIA. Karena institusi keuangan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup berarti. Akhirnya investor-investor mulai menarik dananya dari bursa sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah. Penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing termasuk di Indonesia. Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa-bursa di seluruh dunia. Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang diambil oleh Bank Sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga mencapai 1% untuk meredam ketatnya likuiditas. Dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga atau riba. Iya, itu buktinya bahwa riba penyebabnya karena mereka turunkan, tapi tidak sampai nol juga. Jepang berani sampai nol. Nah, lanjut. Oleh karena penyebab krisis ini adalah riba, maka bank-bank syariah terhindar dari krisis.
berdasarkan laporan dari International Financial Services London yang berjudul Islamic Finance 2009 memuat dampak krisis keuangan dan ekonomi global tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal. Tidak menerpa lembaga keuangan syariah begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis. Maka bergaunglah himbauan para pemikir barat untuk meneladani bank Islam yang jelas-jelas anti riba. Bouvis itu mau lanjut aja. Bouvis Vincent Pimret majalah Prancis Challenge edisi Oktober 2008 dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul Paus atau Al-Quran mengatakan kepada Paus Benediktus ke-16, saya pikir dalam menghadapi krisis ekonomi global ini kita sangat membutuhkan membaca Al-Quran daripada membaca Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita. Karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran, undang-undang dan sistem yang disampaikan Al-Quran serta menerapkannya, saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita, yang membawa kita kepada kondisi yang mengenaskan, karena sesungguhnya uang tidak bisa melahirkan uang atau riba. Seolah-olah menjawab himbauan di atas, Vatikan melalui harian resminya Observatory Romano dalam salah satu artikel yang berjudul Masukan dari Sistem Keuangan Syariah untuk Barat yang Dirundung Krisis, dijelaskan tentang manfaat riba diharamkannya sesuai dengan syariat Islam. Dan sistem keuangan syariah sangat berperan untuk membangun kembali undang-undang serta peraturan baru agar dunia dapat keluar dari krisis ekonomi yang terjadi. Terutama sekali menekankan larangan menggunakan uang sebagai barang dagangan yang mendatangkan laba. Ya. Jual beli uang di pasar modal, itu yang menghancurkan mereka. Lanjut. Roland Laskin, Pimret Harian Law Journal The Finance, dalam kolom redaksi lebih lantang menuntut penerapan sistem ekonomi syariah di bidang keuangan dan ekonomi agar dapat menyelamatkan pasar ekonomi dunia dari krisis yang timbul akibat tindakan para spekulan di pasar bursa. Kolom tersebut ia beri judul Tibalah saatnya Wall Street menerapkan sistem ekonomi syariah. Mengamini himbauan di atas, Robert Keymet, Wakil Menteri Keuangan Amerika, saat berkunjung ke Riyadh mengatakan pernyataan yang dianggap cukup berani. Sistem perbankan dan ekonomi Islam merupakan prioritas kajian pemerintah Amerika dalam rangka menyelamatkan ekonominya. Sebenarnya himbauan tersebut sudah lama didengungkan. Pada tahun 1930 ya, itu 1928 terjadi Great Depression di Amerika kan ya. Itu menyebabkan terjadinya pengangguran lebih dari 60% tenaga kerja di Amerika. Tahun 28 sehingga muncul pernyataan di tahun 30-nya oleh Mr. Arthur Kinson. Bunyinya apa pernyataan dia? Pada tahun 1930 Mr. Arthur Kinston berujar lantang di hadapan Komite Keuangan dan Industri Macmillan setelah terjadinya Great Depression yang melumpuhkan Wall Street. Saya adalah anti riba dalam segala bentuknya. Riba merupakan kutukan dunia semenjak kemunculannya.
Riba telah menghancurkan imperium-imperium terdahulu dan imperium ini, dan akan menghancurkan imperium yang lainnya. Ya, agar tidak hancur, taubat kepada Allah, tinggalkan riba baik imperium ataupun non imperium. Pribadi kita kan bukan imperium, tapi jangankan pribadi kita, kalau Amerika imperiumnya dengan seabrek para profesor ekonomi di bidang masing-masing dan semua dunia belajar ekonomi ke mereka, tidak bisa mereka mempertahankan negaranya dari kehancuran ekonomi dengan cara riba tersebut. Kalau mereka sudah nyerah, masa kita yang perintil-perintilnya masih mau melawan Allah? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.